Halo semua, di sini saya akan memberikan informasi tentang pembuatan e-faktur keluaran, masukan dan SPT masa PPN. Dan di dalam dashboard e-faktur ada beberapa e-faktur pajak. Yang pertama pajak pengeluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, retur pajak masukan. Nah, yang dinamakan dashboard e-faktur adalah menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, dokumen lainnya ada pajak pengeluaran, pajak masukan, retur dokumen lain keluaran, retur dokumen lain masukan. Di sini tampilan kondisi contoh soal PT ABC. Baik, di sini kita akan membuat faktur keluaran. Pertama, pilih menu e-faktur di pojok atas. Kedua, pilih buat faktur. Kemudian pilih kode transaksi di kolom kanan. Pilih nomor 1. Lalu pilih tanggal pembuatan faktur kiri bawah. Setelah itu, pilih 10 berupa NPWP atau NIK. Maka identitas diri atau akan terisi otomatis. Lalu akan muncul detail transaksinya. Kemudian pilih tambah transaksi. Pilih tipe barang atau jasa untuk tipe transaksinya. Di sini saya pilih barang, pilih kode barangnya, isi nama barangnya, isi satuan barangnya, isi harga satuannya, isi jumlah barangnya, isi potongan harga apabila ada, kemudian simpan data tersebut. Kemudian centang dan klik kirim. Kemudian akan muncul tampilan penandatanganan dokumen. Lalu isi form penandatanganan dimulai dari penyedia penandatanganan, ID penandatanganan berupa NIK, dan kata sandi untuk validasi akhir pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, klik simpan. Setelah status sukses, kemudian pilih konfirmasi tanda tangan. Kemudian akan muncul beberapa status invoice dengan pilihan. Ya, ada create, yaitu faktur yang sudah dibuat namun belum divalidasi. Kemudian ada delay, yaitu faktur create yang dibatalkan. Kemudian ada sign in process, yaitu proses tunggu dalam penandatanganan. Kemudian ada approve, yaitu adalah faktur yang sudah divalidasi. Kemudian ada amended, yaitu adalah faktur yang sudah divalidasi namun diubah isinya. Kemudian ada save invalid, yang artinya faktur reject karena data tidak lolos validasi. Nah, kalau ada kesalahan pada penginputan, kita bisa mengajukan faktur pajak pengganti dengan masuk ke menu yang sama, kemudian lakukan perubahan pada area yang salah. Nah, perlu diingat, item yang bisa direvisi hanya meliputi kode transaksi, tanggal faktur yang mundur, kemudian referensi, dan detail faktur meliputi quantity, type, harga, dan DPP lainnya. Sedangkan yang tidak bisa direvisi adalah ganti tanggal faktur maju, kemudian rubah masa tahun pajak, rubah data penjual yang meliputi alamat dan ID TKU penjual. Yang terakhir adalah rubah data pembeli yang meliputi nama pembeli, nomor dokumen, dan alamat. Di sini kita akan bahas faktur masukan. Yang pertama, masuk ke e-faktur lalu klik pajak masukan atau input text. Selanjutnya, terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terpopulasi secara otomatis sistem. Klik pilih ikon pensil untuk melihat detail faktur pajak masukan. Lalu, di sini kita bahas pemungutan memastikan bahwa data yang tertera pada detail faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi. Jika pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur, maka pajak pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Keterangan menu, kreditkan faktur. Approve menjadi kredit, tidak dikreditkan faktur. Kembali ke status approve. Kredit dibatalkan untuk menjadi approve. Klik icon pada layar, pilih faktur pajak yang dikreditkan, tidak dikreditkan, atau mengembalikan faktur masukan yang sebelumnya tidak dikreditkan menjadi dikreditkan dengan cara mencentang faktur tersebut. Dalam skenario ini dipilih credit invoice. Lalu klik faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan, akan terjadi ikon sudah dikreditkan. Selain itu, jika digulit ke kanan akan terlihat status kredit. Halo semuanya, pada sesi ini kita akan memulai tutorial pelaporan SPT masa PPN di Cortex.
Langkah pertama adalah login menggunakan NIK pribadi yang sudah terdaftar sebagai perwakilan perusahaan. Setelah berhasil masuk, kita harus beralih peran dengan membeli NPWP perusahaan di pojok kanan atas. Setelah itu kita masuk ke menu surat pemberitahuan SPT. Di sini terkadang draft SPT untuk masa berjalan sudah dibuat otomatis oleh sistem. Namun jika belum ada, kita bisa membuatnya dengan secara manual. Caranya klik tombol buat konsep SPT. Akan muncul pop-up untuk kita isi. Di sini poin pentingnya. Yang pertama, pilih jenis SPT yaitu PPN masa e-faktur. Yang kedua, pilih periode pajak yang akan kita laporkan. Misalnya bulan Januari tahun 2025. Kemudian nomor 3, pilih status SPT apakah normal untuk laporan pertama kali atau kebetulan jika ada perbaikan. Di sini kita klik simpan. Draft SPT yang baru akan muncul di tab konsep SPT. Dari sinilah proses selanjutnya akan dimulai, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke tahap paling krusial, yaitu memeriksa data. Kita klik icon pensil pada draft SPT yang tadi sudah disiapkan. Kita akan dibawa ke halaman detail SPT yang memiliki beberapa lampiran. Tugas kita adalah memeriksa satu persatu mulai dari lampiran A2 untuk memastikan daftar pajak keluaran atau faktur penjualan kita sudah benar. Lalu ke lampiran B1, B2, dan B3 untuk memeriksa daftar pajak masukan atau faktur pembelian. Disinilah kita pastikan semua faktur yang ingin kita kreditkan sudah muncul. Terakhir, kita cek lampiran C. Jika ada transaksi dengan pemungut PPN, seringkali data pajak masukan di lampiran B tidak muncul. Jika ini terjadi, solusinya adalah kembali ke menu e-faktur. Pilih pajak masukan, lalu centang faktur yang dimaksud dengan klik kreditan faktur. Setelah itu, kita kembali ke draft SPT dan data tersebut akan muncul setelah di-refresh. Terima kasih. Setelah semua lampiran terverifikasi, kita pindah ke tahap utama yaitu induk. Di sini kita review ringkasan data dan fokus utama kita ada pada bagian perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Ada dua kemungkinan hasil di sini. Pertama, jika hasilnya minus, itu artinya SPT kita lebih bayar. Untuk kasus ini kita harus memilih tindakan selanjutnya. Kita scroll ke bagian H, lalu pilih opsi kompensasikan ke masa selanjutnya. Dengan begitu, kelebihan bayar ini akan menjadi pengurangan pajak di bulan berikutnya. 2. Jika hasilnya positif, artinya statusnya kurang bayar dan ada PPN yang harus kita setorkan ke negara. Setelah menentukan pilihan untuk lebih bayar atau siap untuk membayar jika kurang bayar, langkah terakhirnya sama. Kita scroll ke bagian paling bawah, centang kotak pernyataan, pastikan nama penandatangan sudah benar, lalu klik tombol bayar dan lapor. Akan muncul pop-up tanda tangan digital, kita masukkan passphrase sertifikat elektronik kita, lalu klik simpan dan konfirmasi. Khusus untuk yang statusnya kurang bayar, setelah konfirmasi, sistem Cortex akan secara otomatis membuat kode billing. Kode ini yang kita gunakan untuk membayar PPN melalui M-Banking, ATM, atau teller bank. Setelah pembayaran berhasil dan SPT terlaporkan, kita bisa masukkan ke tab SPT dilapor untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti lapor resmi. Sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.